Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Dati Ilma. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Tahunan Jepara, dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan saya dari kelas 4 PAI A1. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tutorial tentang penyajian data, di antaranya yaitu pembuatan tabel, pembuatan grafik histogram, pembuatan grafik poligon, dan grafik koordinat. Nah, tutorial ini guna untuk memenuhi mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu dosen Nusratus Saidah MPD. Jadi, untuk teman-teman yang menonton, mohon bantuannya ya untuk subscribe, like, and share-nya. Mohon bantuannya ya teman-teman, mau kan? Nah, kalau gitu silahkan menyaksikan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya sendiri. Terima kasih. Nah, sekarang langsung saja saya sudah berada di Excel. Yang kita siapkan adalah membuat tabel terlebih dahulu. Di tabelnya, di sini saya menulis nilai, frekuensi, FKA, FKB, dan FR. Dan ini sudah ada datanya teman-teman. Nanti tugasnya kita tinggal memindah data ini ke dalam tabel ini. Nah, cara memindahnya menggunakan rumus yang namanya rumus Target, di mana rumus Target ini terdiri dari yang pertama adalah R, di mana R ini adalah rentang. Rumusnya yaitu high score dikurangi low score, di mana yang dinamakan high score ini adalah nilai yang paling tertinggi dan low score ini nilai yang paling rendah teman-teman. Jadi kita mencari high score-nya di sini dan low score-nya di sini. Mari kita cari teman-teman. Di sini low score-nya saya kasih tanda kuning biar mempermudah teman-teman. Jadi sesuka hati teman-teman aja nanti mau dikasih warna atau enggak. Tapi kalau saya kasih warna kuning biar mempermudah. Ini low score-nya ada 10 dan ini high score-nya ada 98. Saya tetap memilih warna putih untuk high score-nya. Jadi rentang adalah sama dengan high score dikurangi dengan low score atau nilai paling rendah dengan 88. Jadi di sini rentangnya atau R-nya itu ada 88. Nah, kemudian rumus yang kedua kita menentukan K, di mana K di sini adalah banyaknya kelas teman-teman. Dan rumusnya ini seperti ini. 1 plus 3,3 dikali log N. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. 1 ditambah 3 kali 3 dikurung buka maaf teman-teman, dikali terus kurung buka log kurung buka lagi N, terus habis itu ditutup ya teman-teman, jangan lupa ditutup pintunya. Nah, kemudian ini di mana N di sini ini ya kan, N ini adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data yang ada di sini itu ada berapa? Tinggal ngitung aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6. Jadi banyaknya data di sini ada 60. Tinggal kita tulis di sini saja 60. Nah, jadi K di sini hasilnya adalah 6,8 sekian sekian sekian. Nah, kalau K di sini itu harus dibulatkan teman-teman, jadi nggak koma. Kalau koma nanti sulit.
kita akan membulatkan menjadi 7. Kita bulatkan menjadi 7 ya teman-teman. Kemudian rumus yang ketiga menentukan C, di mana C di sini adalah interval kelas atau panjangnya kelas atau rentang kelas dari sini ke sini. Misalnya ini huruf A dan ini huruf B. Jadi panjangnya kelas dari A ke B ini ada berapa? Itu yang dinamakan dengan rentang kelas atau panjang kelas atau interval kelas. Nah, di sini interval kelas atau panjang kelas itu bisa disimbolkan dengan C, bisa disimbolkan dengan I, dan bisa disimbolkan dengan P. Jadi nggak usah ribet teman-teman gitu. Kalau di sini saya pakai C aja. Kemudian sama dengan, dan ini rumusnya teman-teman, interval kelas itu R dibagi dengan K. Jadi R dibagi dengan K. Nah, sama dengan 12,5 sekian. Wow, desimal ini teman-teman. Nah, jadi kita harus mengubah desimal ini ke dalam bentuk pecahan saja. Jadi kita bulatkan saja ya teman-teman. Jadi 13. Jadi interval kelasnya itu ada 13, panjang kelasnya itu ada 13. Nah, sekarang kita akan memindah data ini ke dalam tabel ini. Jadi caranya seperti ini. Kita pindahkan nilainya terlebih dahulu. Tadi low skornya berapa? Nilai paling rendah berapa? 10 ya. Jadi kita ketik 10 di sini. Kita taruh angka 10 di sini. Nah, panjang kelasnya, interval kelasnya ada berapa? Oh, ada 13, berarti 10 sampai angka 13. Berarti angkanya berapa ya? Berarti angkanya 22. Nah, berarti ini 23, terus ini berarti 35, dan seterusnya juga seperti itu teman-teman. Interval kelasnya sama semua. Terus 74, 75, ini 87, ini 88, dan ini 100. Nah, ini adalah nilai-nilainya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam frekuensi, menghitung frekuensi ini teman-teman. Di mana frekuensi ini adalah menghitung antara nilai dari 10 sampai 22 itu ada berapa orang gitu, ada berapa nilai. Kita cari frekuensinya. Kita cari di sini. Kalau saya tadi antara nilai 10 sampai 22, ini nilai 10 saya kasih tanda kuning tadi ya, low skornya saya kasih tanda kuning. Nah, di sini saya mengasih tanda warna kuning untuk mempermudah menghitung frekuensi. Jadi di sini 1, 2, 3, ada 3 ya. Frekuensinya ada 3. Terus kemudian selanjutnya nilai antara 23 sampai 35 itu ada berapa? Ada berapa orang? Kita cari di sini. 23. Nah, ini saya kasih tanda biru. Jadi lebih mudah teman-teman, kita tinggal hitung aja ada berapa sih gitu. Fungsinya warna ini untuk mempermudah aja. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya teman-teman. Dan seterusnya ke bawah semuanya sama caranya seperti itu sampai bawah. Ini ada 5 dan ini ada 8, ada 14, 20, ini ada 6. Nah,
frekuensi ini jumlahnya ada berapa, tinggal kita jumlah aja, dijumlah dulu ya teman-teman. Sum, buka kurung, kita blok semua dari sini, terus kita kurung tutup, habis itu kita enter. Hasilnya 60. Sama kan teman-teman, tadi sama banyak kelasnya juga, banyak data. Terus langkah selanjutnya kita akan menghitung frekuensi kumulatif atas. Nah, caranya dengan menjumlahkan frekuensi secara meningkat. Jadi ini kita tulis 3 terlebih dahulu, terus habis itu selanjutnya kita jumlahkan 3 dengan 4. Jadi penjumlahan untuk frekuensi kumulatif atas ini zigzag ya teman-teman, dari sini ke sini, terus nanti ditambah ke sini, terus ditambah, terus hasilnya ini ditambah ke sini, hasilnya berapa, terus ditambah lagi itu. Ini hasilnya 7 ditambah dengan 5, hasilnya 12. Nah, untuk mempercepat ya teman-teman, saya untuk mempercepat itu tinggal kalian tarik aja ini ditarik ke bawah sampai bawah. Nah, untuk nilai yang terakhir ini, frekuensi kumulatif atas itu harus sama dengan banyaknya data. Kalau nggak sama berarti harus dipertanyakan itu teman-teman. Dan kemudian kita selanjutnya akan menghitung frekuensi kumulatif bawah. Sini frekuensi kumulatif bawah kebalikan dari frekuensi kumulatif atas. Kalau tadi frekuensi kumulatif atas ngitungnya dari atas, sekarang kalau frekuensi kumulatif bawah itu ngitungnya dari bawah. Jadi kita tulis 6 dulu, terus habis itu selanjutnya kita jumlah 6 ini ditambah dengan 20 ini. Jadi sama-sama zigzag teman-teman. Ini 26, nanti ditambah dengan frekuensi ini 14, tambah dengan 14, jadinya 40. Nah, untuk mempercepat teman-teman juga mudah, kita tinggal tarik aja ke atas, tuh muncul. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif bawah. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif ini adalah frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya seperti ini. Frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk mempercepat ya kan teman-teman, kalau kita tarik ke bawah ini kan nggak bisa muncul ya kan, belum bisa muncul. Jadi untuk mempercepatnya kita bisa pakai ini dikunci terlebih dahulu, menguncinya dengan pakai dolar, bukan duit dolar ya teman-teman, dolar yang bisa buat belanja-belanja itu bukan, tapi ini tanda dolar. Terus yang sampingnya juga dikasih ini kan udah kekunci, udah saya kunci ya, terus habis itu kita tarik untuk mempercepat ya. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita jumlahkan teman-teman, kayak tadi ya teman-teman, sama ya, kita blok di sini. Nah, ini hasilnya adalah 1. Jadi teman-teman, untuk frekuensi relatif ini kan dalam bentuk desimal ya kan. Nah, ini juga bisa diubah ke dalam bentuk prosentase. Akan tetapi kalau mau diubah ke dalam bentuk prosentase itu harus dikalikan ke angka 100 terlebih dahulu teman-teman. Kalau di sini saya milihnya sih ini aja, tetap ini aja yang mudah gitu aja deh. Nah, demikian teman-teman cara pembuatan tabelnya. Nah, selanjutnya saya akan
membagi tutorial tentang pembuatan grafiknya. Penasaran nggak sih cara membuat grafik itu seperti apa? Penasaran banget ya? Ya udah, ikutin terus aja teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat grafik histogram, di mana grafik histogram adalah grafik batang. Nah, caranya kita harus menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya, di mana di sini sumbu X adalah batas kelas. Jadi kita harus menghitung nilainya ini. Sumbu X berasal dari nilai ini, dan sumbu Y berasal dari frekuensi ini. Langsung saja. Ini tepi bawah dan ini tepi atas. Nah, untuk kolom yang pertama ini, untuk sumbu X itu kita harus menghitung batas bawah, di mana batas bawah di sini adalah tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi langsung saja, tepi bawahnya di sini ada 10 dikurangi 0,5, jadi 9,5. Sini batas bawahnya 9,5. Kemudian selanjutnya ini ke bawah kita menggunakan batas atas, di mana rumus batas atas adalah tepi atas ini ditambah dengan 0,5. Jadi sama dengan tepi atasnya ini 22 ditambah dengan 0,5 sama dengan 22,5, dan seterusnya ini menggunakan batas atas juga. Ini 3,5 ditambah dengan 0,5. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, untuk mempercepat waktunya kita cukup menarik ini. Kita cukup tarik seperti yang tadi itu. Kita tarik ke bawah sampai jumlahnya itu ada berapa teman-teman. Kita tarik. Dan ini kelebihan ya teman-teman, kita hapus. Nah, ini adalah sumbu X-nya, batas kelasnya. Terus kita akan menentukan Y, di mana Y ini adalah frekuensi. Jadi dari frekuensi ini. Nah, untuk Y yang kolom pertama ini harus memakai nilai 0. Selanjutnya baru memakai frekuensi 3, di sini 4, di sini 5, 8, kemudian 14, kemudian 20, dan kemudian angka 6. Ini frekuensinya. Nah, cara untuk membuat grafik histogram atau grafik batang kan kita blok teman-teman ini. Terus kita klik ke insert ini, terus kita cari grafik batang. Nah, di sini kan ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Kalau di sini saya cukup pilih yang 3 dimensi aja ya teman-teman. Nih jadinya begini teman-teman. Nah, kalau saya ini cukup yang ini, yang kecil-kecil ini dibuang saja teman-teman, karena kita nanti akan membuat grafik batang yang berhimpit. Jadi di delete aja ya teman-teman. Nah, seharusnya yang di sini itu adalah sumbu X, nilai aksisnya itu. Kita rubah ya teman-teman. Kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan. Terus kita klik select data. Habis itu di sini add. Terus yang series name-nya ini kita isi dengan sumbu X. Kita isi dengan sumbu X. Oh, maaf teman-teman, bentar. Yang series name-nya ini kita klik di sini. Habis itu kita klik sumbu X-nya.
ya teman-teman. Kita klik ini, terus yang series value-nya kita menggunakan sumbu Y. Klik sumbu Y di blok bawah, terus di OK. Nah, terus ini cukup di remove aja ya teman-teman. Habis itu kita pindah ke horizontal, kita edit. Nah, axis label range ini kita kasih nilai sumbu X. Oke, dan oke. Nah, jadilah grafik histogram atau grafik datang. Nah, caranya agar supaya grafik histogram ini berhimpit, kita klik kanan, habis itu kita klik format data series, kemudian akan muncul seperti ini dan kita nolkan gap width-nya, kita nolkan, nanti akan berhimpit sendirinya seperti ini. Nah, sekarang tinggal mempercantik aja teman-teman, memperindah aja. Nah, kalau ini saya kasih nama grafik histogram aja ya di sini. Kasih nama grafik histogram. Grafik histogram. Nah, kalau teman-teman mau tahu frekuensinya, cukup diklik ini, terus habis itu diklik kanan, habis itu diklik add data label, nanti akan muncul tuh frekuensinya. Seterusnya ini nanti teman-teman akan tahu frekuensinya itu berapa. Diklik lagi, diklik lagi, diklik lagi. Oh, maaf. Ini add data label, add data label. Ini juga dan ini. Nah, beres teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman mau grafik yang kayak apa, sesuai selera. Mau yang ini atau yang begini atau yang begini juga bisa, atau yang ini juga bisa. Terserah selera teman-teman seperti apa untuk memperindah dan mempercantiknya. Kita format data di gap width aja. Jadi deh grafiknya deh, ini adalah grafik histogram. Nah, setelah grafik histogram ini kita akan membuat grafik polygon. Semakin penasaran mungkin ya. Nah, mari ikuti lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat grafik polygon. Nah, ini sumbu X-nya ini, grafik polygon ini adalah interval, jumlah intervalnya. Nah, kalau yang pertama ini tetap sama dengan grafik histogram, yaitu tepi bawah kan sama dengan maaf kesalahan teknis sebentar. Untuk ini tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Terus kalau ini untuk 16 ya kan, untuk yang selanjutnya ini kita tambahkan dari ini tepi bawah ditambah dengan tepi atas dibagi dengan 2, dibagi 2.
Jangan lupa dikurung ya teman-teman, nanti bisa kabur lagi. Ini dikurung. Nah, jadi seterusnya ini 29 ini juga seperti tadi, seperti yang angka 16 ini, yang kedua ini. Nah, lebih mudahnya lagi kita tarik aja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini teman-teman. Kalau sumbu Y ini tetap seperti grafik histogram, hanya saja yang poligon ini yang berbeda. Kalau poligon ini harus memakai titik tengah ini. Kalau histogram itu enggak memakai titik tengah, jadi perbedaannya di situ. Nah, untuk sumbu Y ini tetap sama, grafik poligon dengan histogram tetap sama, yaitu di frekuensi. Nah, frekuensinya di sini yang pertama tetap sama, ditulis dengan 0, dan selanjutnya ini ditulis. Terus habis itu cara pembuatannya juga sama, ini di blok, habis itu pilih insert, terus pilih grafik garis, itu diklik. Nah, jadi deh grafik poligonnya. Kalau untuk ini ya kan yang kita butuhkan itu kan sumbu X-nya, jadi sumbu Y-nya ini di delete aja. Sekarang kita klik di sini sama seperti grafik histogram tadi, pilih select data, habis itu klik add, terus series name-nya kita masukkan sumbu Y, dan untuk series value-nya kita masukkan sumbu Y. Oke, terus kita pindah ini yang X ini remove aja, terus kita pindah ke yang horizontal. Nah, untuk axis labeling-nya kita pilih yang X. Jadi deh teman-teman, nah untuk di sini saya tulis grafik histogram, kasih nama, grafik poligon ya, grafik poligon. Tinggal kalian kalau ingin mempercantik di sini, suka hati kalian mau pakai yang ini atau yang ini, terserah. Kalau aku mau pakai yang ini aja deh. Nah, jadi deh teman-teman grafik poligonnya. Nah, jadi gini teman-teman, yang terakhir kita akan membuat grafik OGIF, dimana grafik OGIF ini sama dengan grafik histogram. Sumbu X-nya ini adalah tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, yang ke bawahnya ini nanti adalah tepi atas ditambah dengan 0,5. Ini tepi atasnya ditambah dengan 0,5. Nah, untuk hasil ini kita tinggal tarik aja teman-teman. Kita tarik ke bawah. Ini udah muncul semuanya. Dan untuk grafik OGIF, kalau sumbu Y-nya ini berbeda, nggak sama dengan grafik histogram atau grafik poligon. Kalau grafik OGIF ini sumbu Y-nya itu bukan frekuensi, melainkan frekuensi kumulatif teman-teman. Jadinya kita ketik ya, ini frekuensi kumulatifnya ketiga. Di sini. Maaf, kalau dulu ya teman-teman. Ini yang Y ini, yang atasnya ini, sumbu Y yang atas ini tetap sama dengan grafik poligon maupun histogram, yaitu 0. Kemudian ke bawahnya baru frekuensi kumulatif ya. Jadi terusnya ini sama dengan 3 ditambah dengan 4 berarti. Untuk ini, nilai ini kita tinggal tarik aja teman-teman.
sama ya teman-teman, frekuensi komparasinya. Nah, untuk pembuatan grafiknya sama dengan histogram maupun poligon, kita tinggal blok aja suhu FB dan Y-nya sampai ke bawah, terus kita cari insert, kita masuk ke insert, habis itu kita masuk ke sini, grafik, kita pilih ya mana yang ini aja ya teman-teman, kita klik yang ini. Nah, kita kan hanya membutuhkan suhu X-nya saja. Jadi untuk yang ini, yang warna oranye ini kita delete saja suhu Y-nya. Kita delete. Nah, ini seharusnya yang di sini itu suhu X. Jadi kita klik di sini sama seperti tadi grafik tadi, select data, kemudian add, kemudian series name-nya ini diisi dengan suhu X. Terus untuk series value-nya ini diisi dengan suhu Y. Kita tarik ke bawah, oke. Terus untuk X-nya ini di remove saja teman-teman. Terus ini ke horizontal. Untuk axis labeling-nya nanti ini ditarik ke bawah. Ini di oke. Nah, ini di oke juga. Nah, jadi teman-teman untuk ini grafik OGIF-nya udah jadi teman-teman. Tinggal kita mempercantik aja. Di sini saya akan beri nama grafik OGIF. OGIF. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman, grafik OGIF. Emang hampir sama dengan grafik polygon, tapi caranya yang berbeda. Di sini kalau teman-teman mau mempercantik grafiknya juga sama seperti tadi. Kalau saya seneng pakai warna ini hitam aja. Nah, kelihatan bagus kan. Nah, kalau enggak ini aja ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah grafik OGIF buatan saya sendiri ya. Ini adalah grafik OGIF dan ini adalah grafik histogram dan ini grafik polygon. Jadi teman-teman, begitulah cara pembuatan tabel, cara pembuatan grafik histogram, cara pembuatan grafik polygon dan grafik OGIF. Jadi semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan untuk saya juga semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah mau menyaksikan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.